Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim ala nabina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda, amma ba'd. Apa kabar adik-adik, anak-anak Islam Indonesia yang soleh dan solihah, yang cerdas dan kreatif, yang sehat dan kuat, yang baik dan bijaksana. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita dan seluruh keluarga kita. Amin ya robbal alamin. Adik-adik yang berbahagia, kali ini Kak Hakim akan bercerita tentang sahabat yang mulia. Beliau memiliki gelar Dzun Nurain. Apa nama gelarnya atau julukannya? Dun. Ya, Dzun Nurain. Nurain. Siapa yang tahu siapakah sahabat ini? Betul Utsman. sekali adik-adik. Beliau bernama Utsman bin Affan. Adik-adik yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah, kisah sahabat Utsman bin Affan ini sungguh luar biasa. Beliau, sebagaimana Kak Hakim sebutkan tadi, memiliki julukan Dzun Nurain. Ayo, ada yang tahu tidak apa arti dari Dzun Nurain? Yang tahu angkat tangan coba. Apa jawabannya? Benar sekali adik-adik. Dzun Nurain artinya secara bahasa orang yang memiliki dua cahaya. Betul. Maksudnya di sini adalah Utsman bin Affan menikahi dua anak dari Nabi Muhammad SAW yang bernama Ruqayyah dan siapa satu lagi? Ummu Kulsum. Betul sekali. Wah, kalian memang anak-anak yang hebat ya. Iya, hebat. Adik-adik yang berbahagia, kisah tentang Utsman bin Affan dimulai ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Mekah. Beliau masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi, belum berani berdakwah secara terang-terangan kepada masyarakat luas karena ancaman dan siksaan dari orang kafir Quraisy. Utsman bin Affan menemui Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ditanya oleh Abu Bakar, "Wahai Utsman, bagaimana pendapatmu tentang umat kita? Mereka menyembah berhala, bukan? Bagaimana pendapatmu?" Maka Utsman menjawab dengan senyum bahwa Utsman tidak setuju, tidak sepakat dengan orang-orang yang menyembah berhala. Bagaimana tidak adik-adik? Orang-orang menyembah sesuatu yang ia buat sendiri. Mereka membuat patung dari batu, dari kayu, bahkan mereka juga membuat patung dari tepung. Iya, tepung. Ketika ada salah seorang yang membuat adonan tepung, dibentuk menjadi patung. Kemudian di saat ia lapar, ia pun memakannya. Sangat lucu bukan adik-adik? Bagaimana mungkin patung yang dibuat dengan tangan manusia disembah oleh orang-orang pada saat itu? "Wahai patung, aku minta rezeki yang banyak ya." Patung, aku mau naik sepeda, minta sepeda ya patung. Hehehe. Kok sepeda? Emang zaman dulu gak ada sepeda? Mungkin kendaraan. Adik-adik yang berbahagia, mungkinkah patung bisa mengabulkan permohonan dari orang-orang? Ayo jawab. Pasti kalian menjawab tidak mungkin. Dan disitulah Utsman bin Affan
seorang yang cerdas, seorang yang berhati lembut, seorang yang memiliki ketajaman hati, tidak mungkin seseorang itu menyembah sesuatu yang ia buat, sesuatu yang tidak bermanfaat. Adik-adik yang berbahagia, maka Abu Bakar menunjukkan kepada Utsman bin Affan bahwa ada seorang nabi yang menyampaikan ajaran tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW yang dikenal pada saat itu dengan julukan Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Maka dengan segera adik-adik, Utsman bin Affan menemui Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Karena tentu ajaran Islam itu senada dengan fitrah dan akal pikiran manusia. Adik-adik rahimakumullah, Utsman bin Affan oleh Allah diberikan keistimewaan. Beliau memiliki wajah yang tampan, beliau dari keturunan orang terpandang, dan tentu beliau memiliki harta yang melimpah. Ketika Utsman bin Affan mendengar bahwa putri dari Rasulullah, Ruqayyah, menikah dengan Utbah bin Abu Lahab, ia merasa sedih. Karena memang sudah sejak lama Utsman bin Affan suka dan mencintai Ruqayyah karena kesopanan, budi pekertinya yang baik. Adik-adik, Ruqayyah, putri dari Nabi Muhammad, menikah dengan Utbah bin Abu Lahab. Betul, Abu Lahab. Utbah itu anaknya Abu Lahab. Kalian tahu tidak siapa Abu Lahab? Dia adalah pamannya Nabi yang membenci Nabi. Siang dan malam Abu Lahab mencari cara agar dakwah Islam gagal di kota Mekah. Dia mengancam, menghina, menuduh Nabi gila, dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu surat khusus buat Abu Lahab. Hakim yakin kalian pasti sudah hafal surat ini. Iya, betul, surat Al-Lahab. Mari kita lantunkan surat Al-Lahab bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Hakim juga yakin kalian pasti sudah hafal terjemah dari surat Al-Lahab ini. Betul. Ya betul. Celakalah, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan ia pasti binasa karena memusuhi Islam. Tidak akan bermanfaat baginya harta benda yang ia kumpulkan dan usaha yang ia usahakan. Maka kelak Abu Lahab pasti akan masuk ke dalam neraka yang bergejolak, ke dalam api yang menyala-nyala. Dan istrinya yang bernama Ummu Jamil, sang pembawa kayu bakar, yaitu penyebar fitnah. Kalau sekarang penyebar hoaks. Di lehernya terdapat tali dari sabut yang dipintal. Nah, adik-adik, ini merupakan penghinaan buat Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Karena memang mereka sangat benci kepada Nabi Muhammad dan sangat benci kepada pengikut-pengikutnya. Sampai-sampai adik-adik, Utbah anaknya diperintahkan untuk menceraikan Ruqayyah, anak dari Rasulullah. Utbah berkata, "Hei, Ruqayyah, aku menceraikanmu. Kembalilah kamu kepada ayahmu. Aku tidak sudi memiliki istri yang memiliki ayah, seorang nabi,
yang menghina Tuhan-Tuhan dari nenek moyang kami. Pulanglah kamu, aku menceraikanmu. Wahai Ruqayyah. Adik-adik yang berbahagia, Ruqayyah yang memiliki sifat lembut, memiliki hati yang baik, perilaku yang baik, tentu Ruqayyah sangat sedih. Dengan berat hati, Ruqayyah pun kembali pulang ke rumah ayahnya, Nabi Muhammad. Tentu Nabi Muhammad juga bersedih karena menceraikan anaknya. Itu merupakan sebuah penghinaan pada saat itu. Nah, adik-adik, tapi Allah tidak membiarkan kesedihan itu berlangsung lama. Utsman bin Affan ketika mendengar bahwa Ruqayyah telah diceraikan, maka Utsman bin Affan pun melamar Ruqayyah. Allah ganti suami dari Ruqayyah, Utbah, Allah ganti dengan sesosok laki-laki tampan, sesosok idola kota Mekah, laki-laki yang berhati mulia, laki-laki yang memiliki laki-laki yang dijamin oleh Allah masuk surga, laki-laki yang akan menjadi menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Utsman bin Affan. Adik-adik, rahimakumullah, berbahagialah hati Ruqayyah mendapatkan lamaran dari Utsman bin Affan, sesosok laki-laki yang baik hatinya, tampan wajahnya, dan tentu memiliki harta yang sangat istimewa yang tidak dimiliki oleh Utbah. Apakah itu? Iya, keimanan dan keislaman. Adik-adik, kisah tentang Utsman bin Affan ini berlanjut ketika terjadi sebuah peperangan antara umat Islam dan orang kafir Quraisy. Perang Badar namanya. Utsman bin Affan sangat ingin pergi untuk membantu Rasulullah dalam perang Badar. Ia ingin berjihad jalan Allah. Tetapi Rasulullah SAW malah memerintahkannya untuk tetap tinggal di rumah. Kira-kira kenapa ya kok Rasulullah memerintahkan Utsman tetap tinggal di rumah? Kalian tahu tidak? Jawabannya adalah karena Ruqayyah istrinya, putri Nabi Muhammad, sedang sakit keras dan butuh perawatan. Dan Utsman diperintahkan untuk merawat Ruqayyah, putri Rasulullah. Namun Allah berkehendak lain. Begitu selesai perang Badar dan Rasulullah beserta rombongan pulang ke Madinah, Ruqayyah meninggal dunia. Ruqayyah wafat. Ruqayyah sudah pergi meninggalkan ayahnya, suaminya, dan seluruh umat Islam. Hati Utsman sangat sedih. Begitu juga Rasulullah melihat putrinya terbujur kaku, putrinya sudah wafat. Kemudian adik-adik, Rasulullah SAW menghibur Utsman dengan menikahkan Utsman dengan putrinya yang bernama Ummu Kulsum. Sebelum Kak Hakim lanjut, Kak Hakim mau tanya dulu nih. Ngomong-ngomong, kalian tahu tidak berapa sih putra dan putri dari Rasulullah? Ayo, ada yang tahu nggak? Berapa jumlahnya? Tidak. 5, 6, 7, apa 8? Iya, mari kita sampaikan bersama-sama. Kita belajar bersama-sama. Anak Rasulullah SAW dari istri yang pertama, yaitu Bunda Khadijah, ada 6 orang. Yang pertama adalah Qasim. Siapa namanya? Qasim. Betul sekali. Qasim adalah anak laki-laki Rasulullah dari Bunda Khadijah. Sehingga beliau Rasulullah sering dipanggil dengan sebutan Abu Qasim atau ayahnya Qasim. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Qasim anak beliau meninggal dunia saat Qasim berumur masih sangat kecil. Lalu Bunda Khadijah melahirkan anak selanjutnya, laki-laki juga, yang bernama Abdullah. Abdullah adik-adik juga telah dipanggil oleh Allah
di saat usianya masih kecil. Tanpa sedih ya hati Rasulullah kehilangan 2 anak laki-lakinya. Sedih sekali. Dan Rasulullah dikaruniai 4 orang anak yang hidup sampai dewasa. 4 orang anak ini perempuan semuanya. Yang pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah yang menikah dengan Utsman bin Affan. Yang ketiga adalah Ummu Kulsum yang juga menikah dengan Utsman bin Affan. Yang keempat siapa ayo? Siapa? Betul sekali. Beliau adalah Fatimah yang kelak menikah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Lalu adik-adik, masih ada satu lagi anak Rasulullah dari istri beliau yang bernama Maria Qibtiyah. Anak itu laki-laki, namanya Ibrahim. Siapa namanya? Ibrahim. Betul sekali. Namun Allah juga berkehendak lain. Ibrahim wafat di saat usianya kurang dari 2 tahun adik-adik. Masih sangat kecil. Sedih hati Rasulullah melihat putra yang ia sayangi meninggal semuanya. Namun hal itu tidak berlangsung lama, karena Rasulullah tetap berbaik sangka kepada Allah, berhusnuzon kepada Allah, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu akan kebaikan masa depan. Jadi kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Ketika terjadi sesuatu kepada kita, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan skenario terbaik buat kita semuanya. Sama dengan sekarang ini, ketika kita diuji oleh Allah dengan COVID-19, virus corona, kita tetap harus berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah pasti akan memberikan kebaikan bagi umat Islam yang mau bersabar dan bersyukur. Adik-adik yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah, kita akan melanjutkan kisah tentang Utsman bin Affan. Masih ingin tahu kisah tentang Utsman bin Affan? Masih banyak loh. Tetap di channel ini saja ya. Jangan kemana-mana. Kisah selanjutnya tentang Utsman bin Affan. Beliau oleh Rasulullah SAW diberikan kepercayaan bahwa Utsman bin Affan seorang sahabat yang oleh Rasulullah dijamin akan masuk surga. Mengapa demikian? Mari kita simak apa saja perilaku dari Utsman bin Affan sehingga Utsman bin Affan mendapatkan jaminan masuk surga dari Rasulullah SAW. Mau tidak dapat jaminan masuk surga? Adik-adik yang berbahagia, suatu ketika di kota Madinah terjadi paceklik, terjadi kekeringan, di mana sumur-sumur dari orang-orang Islam kering. Banyak sumur yang tidak mengeluarkan mata airnya lagi. Hanya ada satu sumur di kota Madinah yang mengalir dengan deras. Mata airnya lancar dan airnya sangat banyak. Sumur itu bernama Sumur Rumah. Sumur apa? Sumur Rumah. Namun sayang, sumur itu dimiliki oleh seorang Yahudi yang terkenal kasar dan pelit. Yahudi itu berkata, siapa yang ingin mengambil air dari sumurku, maka ia harus membayar dengan harga yang setimpal. Aku akan jual ini air. Ayo sini, yang mau beli silakan. Harganya mahal. Fulus. Orang-orang yang mampu terpaksa membelinya adik-adik. Namun bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu? Mereka merasa kehausan, mereka merasa kekeringan. Karena air adalah sumber utama kehidupan. Nah adik-adik, banyak di antara para sahabat yang mengadu pada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami kekurangan air. Betul ya Rasulullah, kami tidak mampu membeli air. Maka adik-adik, Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabat, siapakah yang hendak membeli sumur itu? Maka Utsman bin Affan tampil pertama kali untuk menyambut seruan Rasulullah, yaitu membeli Sumur Rumah untuk digunakan bagi kepentingan umat Islam.
Maka Utsman datang kepada Yahudi itu dan menawar sumur yang ia miliki. Sang Yahudi yang terkenal pelit itu ingin menipu Utsman. Dia berkata, Utsman, aku tidak menjual sumurku kecuali setengah saja. Maksudnya setengah untuk aku, setengah untuk kamu. 1 hari buat aku, 1 hari buat kamu. Kalau kamu gak mau ya sudah, silakan pergi. Dengan sombongnya Yahudi itu berkata. Maka Utsman menyambut dengan gembira. Baiklah, orang Yahudi, aku akan membelinya separuh buat aku, separuh buat kamu. 1 hari buat aku, 1 hari buat kamu. Bergembiralah orang Yahudi itu adik-adik. Ia mengira telah mampu menipu Utsman. Dasar Utsman bodoh, mau-mau saja dia aku tipu. Dengan harapan dia masih bisa menjual air dari hasil sumur yang ia miliki. Maka adik-adik, ketika Utsman mendapatkan gilirannya, ia memerintahkan umat Islam untuk mengambil air yang cukup ia gunakan untuk 2 hari. Maka berbondong-bondonglah umat Islam mengambil air yang gratis yang pada saat itu dimiliki oleh Utsman, atau 1 hari jatahnya Utsman. Kemudian keesokan harinya orang Yahudi itu berkata dengan bahagia, aku udah dapat uang dari Utsman. Hari ini aku akan dapat tambahan uang dari orang-orang yang membeli air dari sumurku. Hari ini jatahku. Dengan hati yang bahagia, dengan hati yang penuh harap, ia bahagia sekali hari itu. Ia mengira bahwa orang-orang tetap akan membeli airnya. Namun apa yang terjadi? 1 hari, 1 siang ia menunggu sampai sore. Loh, kok nggak ada yang beli airku sih? Orang-orang, kalian nggak butuh air, Pak? Ini loh airku, sumurku banyak nih loh. Woi, orang-orang, di mana kalian? Sini, beli airku. Sini. Sampai malam tidak ada satupun orang yang mau membeli airnya. Maka keesokan harinya ketika datang giliran Utsman memiliki sumur itu, Utsman kembali memerintahkan umat Islam untuk mengambil air yang cukup untuk 2 hari. Begitulah setiap hari adik-adik. Sampai-sampai orang Yahudi itu putus asa dan menyerah. Dia pun berkata, ya sudah Utsman, kamu telah menipu aku. Ya sudah, kamu beli sumurku yang separuhnya, kamu miliki semuanya. Adik-adik, dengan wajah yang putus asa, orang Yahudi itu meminta agar Utsman mau membeli setengah sumurnya. Adik-adik yang berbahagia, akhirnya sumur rumah menjadi milik Utsman sepenuhnya, dan Utsman gunakan untuk kepentingan Islam, dan Utsman gunakan untuk sedekah, Utsman gunakan bagi umat Islam yang membutuhkan. Bahkan adik-adik, sampai hari ini pun sumur rumah masih ada dan masih bisa digunakan loh. Artinya sedekah Utsman masih mengalir sampai sekarang. Masya Allah ya, alhamdulillah banyak sekali pahala Allah buat Utsman. Kalian mau tidak dapat pahala yang mengalir? Mau kan? Maka rajin-rajin sedekah. Adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah, kisah tentang Utsman tidak berhenti sampai di situ saja. Kisah tentang kedermawanannya, kisah tentang bagaimana Utsman gemar sedekah. Sebuah peristiwa dalam perang Tabuk, perang yang menghabiskan banyak dana. Pada saat itu musim panen hampir tiba. Orang-orang pada malas keluar untuk berperang. Orang-orang yang hatinya belum yakin pada Allah, dia tidak mau berperang. Tapi adik-adik, orang-orang Islam yang telah yakin kepada janji Allah bahwa Allah akan menjanjikan surga bagi mereka yang bertakwa, mereka rela dengan penuh kerelaan memberikan hartanya di jalan Allah. Mereka sumbangkan untuk biaya jihad, yaitu perang Tabuk. Adik-adik, perang Tabuk ini
seolah-olah dibiayai oleh Utsman semuanya. Bagaimana tidak? Pada saat perang Tabuk, Utsman menyedekahkan 1000 kendaraannya yang terdiri dari 940 ekor unta dan 60 ekor kuda. Dan itu adalah kendaraan terbaik pada saat itu. Apakah cukup di situ? Belum. Utsman juga menyedekahkan sebanyak 10.000 dinar. Kalau dirupiahkan, 1 dinar itu kurang lebih 4 juta. Jadi kali 4 kali 1000 jadi berapa? 10.000 adik-adik. Jadi berapa? Kurang lebih 40 miliar. Wah, banyak sekali. Apakah cukup? Belum. Utsman juga menyedekahkan 700 uqiyah emas. Berapa? 700 uqiyah emas. Yang nilainya setara dengan 21 miliar. Wah, banyak sekali. 1000 kendaraan, kemudian 1000 dirham dan 700 uqiyah emas. Sungguh harta yang luar biasa yang Utsman berikan untuk agama Allah. Kedermawanan yang luar biasa. Adik-adik, rahimakumullah, Utsman bin Affan ketika diangkat menjadi khalifah, beliau memiliki hati yang sangat lembut. Beliau menjadi orang yang sangat penyayang. Walaupun beliau seorang khalifah, beliau juga tetap rajin membaca Al-Quran. Bahkan suatu ketika ada sebuah riwayat menyatakan bahwa beliau menghatamkan Al-Quran dalam satu malam, 1 rakaat, yaitu sholat witir. Beliau melakukan sholat witir 1 rakaat, tapi lamanya beliau membaca 1 Al-Quran penuh. Yang artinya beliau hafal Al-Quran dong. Ayo adik-adik, sudah hafal berapa surat tuh? Berapa juz? Juz 30? Atau 30 juz? Kita hanya mendoakan semoga kalian semuanya bisa menjadi penghafal Al-Quran. Amin ya robbal. Adik-adik yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai Utsman bin Affan, bahwa Utsman bin Affan adalah salah seorang umat dari Rasulullah yang sangat pemalu. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin, wa asyadduhum fi amrillah Umar, wa asyadduhumul haya Utsman, wa aqdahum Ali." Yang artinya, umatku yang paling penyayang pada umatku adalah Abu Bakar, dan yang paling kuat karena Allah adalah Umar, dan yang paling pemalu adalah Utsman, dan yang paling mengerti tentang keadilan atau peradilan adalah Ali bin Abi Thalib. Adik-adik, oleh Rasulullah Utsman disebut sebagai pemalu. Apakah maksudnya malu-malu kucing? Kayak gini, aku malu, nggak mau maju, aku malu. Apakah seperti itu? Tentu bukan. Yang dimaksud malu di sini adalah Utsman malu kalau tidak bisa memberikan yang terbaik bagi agama Allah. Utsman malu kalau melakukan maksiat, padahal Allah Maha melihat. Begitulah Utsman, kisah sahabat Rasulullah yang luar biasa. Adik-adik yang berbahagia, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Utsman bin Affan? Ada 3 hal yang bisa kita ambil pelajaran dari beliau. Yang pertama, Utsman adalah salah seorang sahabat yang dermawan. Dia bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Bagaimana tidak? Utsman ketika mendengar Rasulullah SAW meminta umat Islam untuk membeli sumur rumah, beliaulah orang pertama yang melakukannya. Dan beliau yang berhasil membelinya dengan kecerdasannya tentunya. Maka adik-adik, kita harus meniru Utsman bin Affan dalam hal kedermawanan dan bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Pelajaran yang kedua,
Utsman adalah seorang yang rajin membaca Al-Quran. Sesibuk apapun beliau tetap sempatkan untuk membaca Al-Quran. Bahkan adik-adik, Utsman adalah salah seorang sahabat yang mengumpulkan Al-Quran. Maksudnya, beliaulah yang menyamaratakan Al-Quran sampai sekarang. Sehingga sekarang ini disebut Al-Quran yang kita miliki disebut dengan Mushaf Utsmani. Artinya, mushaf yang pada saat itu dikumpulkan oleh Khalifah Utsman bin Affan dan disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Maka, jadilah anak yang rajin membaca dan menghafalkan Al-Quran. Pelajaran ketiga, Utsman adalah orang yang pemalu. Malu berbuat dosa. Malu kalau tidak bisa melakukan hal yang terbaik buat agama Islam. Demikian juga kita. Harusnya kita mencontoh Utsman dalam hal melakukan kebaikan-kebaikan. Dan jangan lupa, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikian kisah tentang Utsman bin Affan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.